mendengarkan. Penampilan perdana Hana berjalan mulus. Dari kejauhan Marsha nampak tersenyum senang membaca artikel-artikel tentang Hana. Ditambah lagi mendengar laporan outlet Fine Jewelry banyak dikunjungi para pelanggan baru ataupun pelanggan tetap. Bagus sekali, ucap Marsha senang seraya menggigit-gigit kukunya. Louis melirik ke Marsha lalu menarik tangan Marsha. Bukankah aku sudah melarangmu untuk menggigit-gigit kukumu? Tanya Louis. Ah iya, karena terbiasa aku pun lupa, jawab Marsha dengan tatapan manja. Jangan gigit lagi, aku menyelesaikan pekerjaanku dulu sebentar, ucap Louis. Hari ini, Marsha dan Louis diundang oleh Ratu Funan untuk bertemu. Yang Mulia Ratu sangat senang ketika mendengar pemilik Fine Jewelry berkunjung ke Funan. Yang Mulia Ratu sudah benar-benar menjadi penggemar semua desain-desain perhiasan Marsha. Marsha bersiap diri dan merapikan Eric. Hari ini kau harus terlihat tampan sayang. Hari ini kau akan bertemu dengan putri mahkota, ucap Marsha dengan tersenyum. Apakah sudah siap? Tanya Louis seraya membuka pintu kamar mereka. Tentu saja, lihatlah, putramu sangat tampan, ucap Marsha. Iya, dia sama sepertiku, sangat tampan, ujar Louis mengambil Eric dari pelukan Marsha. Asisten Lee sudah bersiap menunggu di bawah dengan beberapa helai kertas berisi protokol kerajaan. Begitu tuan dan nyonyanya masuk ke dalam mobil, asisten Lee segera masuk ke mobil yang ada di depan mobil tuannya. Sesampainya di depan gerbang kerajaan, mereka dicek dengan teliti dan seksama. Alicia dan Yang Mulia Ratu telah menunggu mereka di aula kerajaan. John Low, kepala pengawal, menyambut Marsha dan Louis lalu mengantarnya ke aula. Yang Mulia, tamu telah hadir, ucap John Low. Silakan duduk dan selamat datang, sapa pria Ratu Funan. Yang Mulia, sapa Marsha dan Louis seraya menundukkan kepala mereka tanda memberikan hormat. Pria mengajak mereka berkeliling. Marsha menggendong Eric, pria menggendong putri mahkota. Mereka berdiri di atrium karena berpapasan dengan Raja Andrew. Di tengah-tengah atrium tersebut terdapat sebuah meja bundar dengan vas bunga besar berisi bunga mawar. Ketika para orang dewasa sibuk berbincang, tangan mungil Eric mengambil setangkai mawar. Hei, apa kau menyukai bunga ini sayang? Tanya Marsha. Eric hanya mengedip-kedipkan matanya. Maafkan Eric yang mulia, pinta Marsha. Tidak perlu meminta maaf. Jika tuan muda Eric menyukai bunga, silakan ambil apa yang dia suka di taman bunga kami, ucap pria seraya mendekat dan sedikit mendekat kepada Eric dengan tersenyum. Hal tak disangka terjadi. Eric menyodorkan bunga tersebut kepada putri mahkota, dibalas dengan tatapan serius putri mahkota. Namun pada akhirnya, putri mahkota mengambil bunga tersebut. Sontak saja, semua yang melihat tertawa melihat momen unik seperti itu. Sungguh, dia memang benar-benar putraku, memiliki selera tinggi dan juga berani mengejar apa yang dia mau, ucap Louis dalam hati tertawa lucu. Tuan muda, saat ini putri mahkota masih terlalu kecil menerima pernyataan sukamu. Kejarlah nanti, jika dia sudah beranjak dewasa ya, ucap Raja Andrew tertawa bercanda yang disambut tawa semua orang. Meski itu hanya sebuah candaan, namun bagi semua ajudannya itu terdengar seperti sebuah perintah. Mereka semua menuju ke taman untuk makan siang bersama bertemakan kembali ke alam. Ketika melewati koridor yang menuju taman, Marsha berhenti ketika melihat foto Darren Long dan Freya. Itu Tuan Darren Long? Tanya Marsha. Freya menghentikan langkahnya. Iya, itu kakakku, jawab Freya. Kakak beradik, pikir Marsha. Dan kau? Apakah kau adalah tunangan Darren Long? Tanya Marsha kepada Alicia Su. Iya, aku adalah tunangannya, jawab Alicia. Oh ya Tuhan, dunia ini ternyata sempit. Tuan Darren adalah penyelamat keluarga Kim, dan kau adalah penyelamatku, ucap Marsha. Kami dua keluarga besar benar-benar berhutang banyak kepada keluarga Long, ujar Marsha dengan masih tak percaya. Kelak, kami pasti akan membalas budi yang mulia, janji Marsha. Sudahlah, jangan sungkan. Siapa-siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka urusannya juga akan dipermudah oleh langit, ujar Freya dengan senyum manisnya. Mereka pun menuju taman. Marsha berjalan berdampingan dengan Freya.
Henry berjalan berdampingan dengan Louis. Kedua lelaki tampan itu sambil menggendong bayi-bayi mereka yang menggemaskan hati. Pria sangat senang, rasa kehangatan bersama keluarga Long serasa hadir. Mereka makan siang dengan santai, meski masih mengikuti aturan protokol. Louis merasa terkagum mendengar cerita tentang perebutan tahta kala itu. Jika bukan karena Marsha aku, maka aku tidak akan mengenal raja muda yang hebat ini, pikir Louis seraya menggenggam erat tangan Marsha. Setelahnya, Louis dan Marsha pamit. Pertemuan dengan Raja dan Ratu Funan adalah rute terakhir perjalanan kali ini. Mereka harus segera kembali ke Beijing. Pekerjaan mereka telah banyak menanti, terutama Marsha yang telah cuti selama 3 bulan. Keesokan harinya, mereka telah berada di Beijing kembali. Marsha sudah bersiap dengan setelan pakaian kerjanya. Setelah merapikan rambutnya, Marsha menghampiri Louis untuk memakaikan dasi Louis. Dengan patuh, Louis menundukkan kepalanya agar Marsha bisa memakaikan dasi tersebut. Setelah selesai memakaikan dasi, Louis mencium kening Marsha. "Kutunggu di bawah untuk sarapan," ujar Marsha seraya meninggalkan kamar mereka menuju kamar Eric. Marsha mendudukkan Eric di kursi bayi, lalu mulai menyuapi bubur daging halus untuk Eric. 1 suap Eric, 1 gigitan sandwich untuk dirinya. Melihat kedatangan Louis, Marsha segera menyajikan sandwich di atas piring Louis, lalu menuangkan orange juice di gelas Louis. Louis makan dengan tenang sambil menikmati melihat 2 makhluk kesayangannya berinteraksi di pagi hari. Sungguh, pemandangan pagi yang hangat dan indah. Setelah selesai dengan Eric dan sarapannya, Marsha memanggil perawat kakek Liu dan mengecek catatan kesehatan kakek Liu, juga obat-obatannya, dan menu makanan kakek Liu. Sementara itu, Louis duduk di sofa menunggunya. "Ayo," ajak Marsha. Louis bangkit dan menciumi Eric yang duduk di kursi bayi. "Papa Mama kerja dulu ya, jangan berulah," pesan Louis kepada Eric. Louis dan Marsha pun tenggelam dengan kesibukan masing-masing. Semenjak perjamuan amal kemarin, Saint Jewelry benar-benar menjadi trending topic. Jika bukan Hana yang mengingatkan untuk makan siang, mungkin Marsha akan melewatkan jam makan siangnya. "Makanlah, ini nih pedas kesukaanmu," tulis Hana di notepadnya. "Terima kasih," ucap Marsha. "Itulah gunanya teman," jawab tulis Hana. Elana juga sudah mulai bekerja kembali. Excel mewajibkan Elana memakan makanan yang telah dia susun sesuai kebutuhan gizi Elana, agar air ASI selalu melimpah ruah. Marsha melirik Elana yang nampak menginginkan mie pedasnya. "Cobalah sedikit saja," ucap Marsha. "Benarkah?" tanya Elana. "Iya, mana tega melihat pandangan ingin matamu itu," ucap Marsha. "Baiklah, tapi jangan ada yang katakan ini kepada Excel ya," pinta Elana. Marsha dan Hana pun mengangguk tertawa. 7 lagi dan lagi. Selamat mendengarkan. Ketiga sahabat tersebut menghabiskan makan siang dengan penuh canda tawa. Persahabatan mereka tetap sama, hangat dan semakin dekat, meski jam bermain mereka berkurang. Elana dan Marsha sudah agak sulit jika ingin pulang malam, karena bayi menggemaskannya tengah menunggunya di rumah. Begitupun dengan Louis, sebisa mungkin mengusahakan pulang agar tidak terlalu larut. Louis tidak ingin kehilangan momen berharga bersama 2 kesayangannya. Kali ini, Louis pulang lebih awal. Louis memasangkan jas dan tasnya kepada kepala pelayan. "Nyonya?" tanya Louis. "Di dapur," jawab kepala pelayan. Louis pun pergi ke dapur dan melihat gerakan Marsha ketika memasak begitu lembut dan menggoda. Louis menaruh jari di tangannya, sebagai tanda agar pengawal dapur tidak usah menyapanya. Louis juga melambaikan tangannya agar mereka pergi keluar dari dapur. Louis berjalan perlahan, lalu memeluk Marsha dari belakang. Kedua tangan Louis mengambil pisau di tangan Marsha dan meletakkannya. Lalu Louis menarik Marsha ke pelukannya, menghadapnya. "Temani suami berdansa," pinta Louis. "Tuan muda Liu?" ucap Marsha dengan nada heran. Louis tetap saja menarik Marsha untuk berdansa dengannya. Louis pun sampai bersenandung lagu cinta untuk mengiringi dansa mereka. Louis meletakkan tangannya di pinggang Marsha dan mulai melakukan gerakan dansa. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentangmu," bisik Louis romantis. Marsha menghentikan gerakan dansanya. Kau tidak akan melakukan itu. Itu di sini, di dapur?" tanya Marsha gugup. Louis pun menahan tawanya. "Entahlah sayang."
Bersamamu, aku selalu ingin lagi dan lagi. Ucap Louis. Melihat tatapan ingin Louis, Marsha mencubit perut Louis. Oh, bekik Louis. Marsha mengambil kesempatan lepas dari pelukan Louis. Ais, aku tidak ingin di sini, ujar Marsha seraya berlari. Louis menyungkingkan senyumannya, lalu ikut berlari mengejar Marsha. Baru saja Marsha menutup pintu kamarnya, Louis dengan cepat sudah masuk ke kamar mereka juga, dan segera saja menangkap tubuh Marsha. Aku akan selalu bisa menangkapmu, sayang, meski kau pergi ke ujung dunia. Ucap Louis seraya menggendong tubuh Marsha secara horizontal dan meletakkannya di ranjang besar mereka. Louis mulai menggelitiki pinggang Marsha hanya karena ingin melihat wajah kemerahan Marsha. Oh ya Tuhan, Tuan Muda Liu, sekik Marsha sambil menahan rasa geli di pinggangnya. Ampun, ampun. Baik, aku mengizinkan kau memakanku, ujar Marsha. Mendengar kalimat indah itu, Louis pun berhenti menggelitiki dan mulai bergerilya di tubuh lembut Marsha. Pipimu, bibirmu, pinggangmu, semuanya sungguh menggoda. Fisik romantis Louis. Aktivitas ranjang mereka diakhiri dengan pelukan lemas dari Marsha. Louis mencium-ciumi bahu dan puncak kepala Marsha. Lagi dan lagi, aku selalu mencandu untuk mencintaimu, ucap Louis dalam hati. Bagi Louis, tempat paling romantis adalah di atas ranjang bersama Marsha-nya. Pagi hari, kegiatan mereka seperti biasa. Marsha akan selalu memilihkan dasi dan memakaikannya untuk Louis. Sementara Louis dengan patuh akan menundukkan kepalanya. Lalu, sarapan bersama Eric. Terkadang Marsha yang menyuapi Eric, terkadang Louis yang menyuapi Eric. Hari ini dan beberapa hari ke depan aku akan pulang malam, ucap Marsha. Kau harus pulang sore hari ya, untuk Eric, pinta Marsha. Iya, kau bersibuklah, suami akan menjaga anak, ucap Louis sambil menciumi Eric. Jun dan Hana akan segera menikah, namun resepsi hanya akan digelar bagi keluarga dan teman-teman terdekat saja. Sebagai teman dekat, tentu Elana dan Marsha termasuk orang yang paling sibuk, meskipun Jun memberikan Hana asisten untuk membantunya menyiapkan pernikahan mereka. Semua asisten yang Jun berikan haruslah patuh kepada keputusan Elana dan Marsha. Marsha dan Elana akan mengantarkan Hana untuk mencoba gaun pengantinnya. Jun telah memilihkan butik kelas atas untuk menangani gaun dan jas pernikahan mereka. Di sini, semua dibuat berdasarkan desain khusus dan bentuk tubuh pemesan. Elana dan Marsha duduk di sofa, menunggu Hana keluar dengan mencoba gaun pengantinnya. Hana, kau cantik sekali, puji Marsha dan Elana. Benarkah? Tanya Hana dengan bahasa isyaratnya. Tentu saja, jawab Elana. Hei, fotokan kami bertiga ya, pinta Elana kepada asisten yang Jun berikan. Mereka bertiga nampak tersenyum bahagia. Masing-masing telah mendapatkan cinta mereka dan berbalas dengan baik. Asisten yang mengambil foto tersebut mengirimkan foto tersebut pada Jun. Dada Jun terasa sesak melihat Hana memakai gaun pengantin putih dengan veilnya. Cantik sekali, puji Jun dalam hati, dan segera saja menjadikan foto tersebut menjadi foto di layar ponselnya. Media-media telah mengedus rencana pernikahan ini dan menjadi trending topik selama berminggu-minggu. Hana dan Tuan Lee masih tinggal di apartemen Marsha. Karena merasa tidak enak jika hanya menumpang percuma, Tuan Lee tetap memaksa agar Marsha menerima uang sewa dari mereka. Marsha pun mentarifkan harga sewa yang sangat rendah. Ketika malam hari, Marsha masih memegang berkas-berkas keperluan pernikahan Hana. Louis naik ke sisi ranjang mereka. Apakah masih belum selesai? Tanya Louis sendu. Karena sudah beberapa hari ini, Louis merasa diabaikan oleh Marsha. Mendengar suara sendu suaminya, Marsha meletakkan berkas-berkas di tangannya di atas nakas. Kenapa? Merajuk? Tanya Marsha. Akhir-akhir ini kau sangat dingin, jawab Louis. Oh, Tuan Muda, kau ini mengapa jadi sensitif sekali? Ujar Marsha seraya menarik Louis ke dalam pelukannya dan menepuk-nepuk punggungnya. Aku tidak mengabaikanmu. Hanya saja, teman baik akan segera menikah. Aku ingin memberikan bantuan dan dukungan terbaikku, ucap Marsha. Louis semakin menyusutkan dirinya ke dalam pelukan Marsha dan menciumi aroma tubuh Marsha dalam-dalam, bergaya seperti Eric yang tidak ingin lepas dari Marsha jika sudah dipeluk. Iya, aku paham, ucap Louis seraya mencium-ciumi tulang selangka Marsha. Aku selalu menginginkanmu lagi dan lagi, ucap Louis mendekatkan kepalanya menatap wajah Marsha. Marsha menapuk wajah suaminya, menundukkan kepalanya
dan mulai berinisiatif menciumi bibir Louis dalam-dalam. Serasa Marsha merespon, Louis segera menindih tubuh Marsha dan balas menyerangnya. Dua napas berat di malam hari, ditemani suara hujan deras di luar. Semakin menambah napas mereka, terasa semakin berat. Di pagi hari, Louis masih tertidur. Louis terbangun karena gerakan kecil. Louis membuka matanya dan melihat Eric sedang duduk menatapnya. Dengan segera, Louis bangkit duduk dan meraih Eric lalu menciuminya di sana-sini. Marsha mengambil Eric dari tangan Louis. "Mandilah, kita akan pergi ke taman bermain. Kami menunggu di bawah," ujar Marsha. Louis mengambil jam tangannya di atas nakas dan melihat jam 8 pagi. Malam tadi dirinya benar-benar tidur dengan nyenyak. Hari ini adalah hari Minggu. Saatnya mengajak Eric bersenang-senang. Sudah menjadi pengaturan dari Marsha, jika hari Minggu adalah hari untuk bermain dengan Eric seharian penuh. Dan Louis pun patuh dengan pengaturan dari Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.